Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lara Nakezia dengan NPM 21570510007 dari kelas D, S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Pendidikan Organisasi Komputer dengan materi pengelompokan jenis operasi set instruksi. Jadi yang pertama ada definisinya. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor. Dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86, x64. Instruksinya berbentuk machine code atau bahasa mesin. Aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer, biasanya itu digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti. Bahasa yang dapat dimengerti manusia dikenal dengan bahasa assembly. Kemudian ada karakteristik mesin instruksi. Ada elemen-elemen instruksi mesinnya, yaitu yang pertama ada operation code atau output code, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Kemudian ada source operand reference, yaitu operand adalah input dari operasinya. Kemudian ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran dari operasi. Kemudian selanjutnya ada next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operan dari suatu sistem operasi dapat berada pada yang pertama memori utama atau memori virtual, kemudian register CPU, dan terakhir ada perangkat input atau output. Format instruksi kode alamatnya ada dua. Yang pertama ada kode operasi opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonik. Kemudian contoh mnemoniknya, yang pertama ada add, yaitu penambahan, kemudian kedua ada sub, itu pengurangan, dan ketiga ada load, yaitu memuatkan data ke dalam memori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari instruksinya sendiri. Yang pertama ada data processing atau arithmetic and logic instructions. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi dia memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua ada data storage, yaitu memory instructions. Dia ini sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern. Dia ini mempertahankan informasi. Dia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan sejak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk pada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetik,
kritis atau seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen, seperti contohnya flash memory. Kemudian yang ketiga itu ada data movement, yaitu input or output instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grants, schema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama load and upload, kemudian ada export and import. Load and upload itu difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri, alias isi dari database tersebut. Untuk export dan import, dia untuk memindahkan data secara lengkap, mulai dari grant, schema, dan seluruhnya. Jika dilihat, load tersebut berhubungan dengan import dan upload berhubungan dengan export. Dan pada upload, hanya satu saja parameter yang dapat berjalan, alias tidak bisa berjalan bersamaan apabila parameternya lebih dari satu. Perlu diperhatikan juga, hak akses dalam load and unload, import and export minimal itu adalah akses select. Kemudian yang keempat ada control, yaitu test and branch instructions. Unit kendali atau control unit dalam bahasa Inggrisnya adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau kepanjangan dari Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, control unit ini diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang CPU atau control unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih dari microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input atau output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki controllernya masing-masing, dengan control unit sebagai pemantaunya atau supervisor. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan dari pengelompokan jenis-jenis operasi set instruksi. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.